Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. AH-64 Apache adalah simbol dari kehebatan teknologi militer modern, sebuah raksasa besi yang melayang di langit dengan ketangguhan dan keberanian luar biasa. Dalam setiap deru mesinnya, terdapat cerita tentang kekuatan, kecepatan, dan kecanggihan yang tiada tara. Apache mulai beroperasi pada tahun 1984 dengan varian AH-64A. Varian AH-64D Longbow dan AH-64E Guardian adalah varian paling canggih yang beroperasi di seluruh dunia. Dilengkapi dengan fitur-fitur mutakhir yang akan menimbulkan ketakutan di benak musuh. AH-64 Apache menonjol dari semua helikopter lainnya dalam banyak aspek. Sementara kelincahannya yang ditingkatkan menempati posisi teratas, mobilitas tinggi yang dibangun dalam Apache menjadikannya helikopter serang yang paling dicari untuk operasi taktis yang intens. Agilitas yang dikombinasikan dengan dukungan medan membuat Apache menjadi mesin yang tangguh, yang memanfaatkan medan untuk penyamaran selama manuver defensif, dan mengejutkan musuh dengan serangan mendadak. Apache dilengkapi dengan meriam M230 yang menembakkan peluru kaliber 30 mm dengan kecepatan 600 hingga 650 peluru per menit. Magazine dapat menampung hingga 1.200 peluru amunisi. Meriam rantai ini dipasang pada turret berputar di antara roda pendaratan utama di bagian bawah fuselage. Baik pilot maupun penembak dapat mengarahkan meriam ke helm mereka, di mana meriam dapat bergerak sesuai dengan gerakan kepala. Unit tampilan helm atau HUD dari Sistem Tampilan Helm dan Penargetan Terintegrasi atau IHADSS menampilkan informasi dari sistem Night Vision Pilot. Dan sistem akuisisi serta identifikasi target ke garis pandang pilot, meningkatkan kesadaran situasional dan menghemat waktu bagi pilot dengan menghilangkan kebutuhan untuk melihat ke bawah pada instrumen selama skenario yang ketat. Dengan semua kemajuan ini, tidak ada musuh yang bisa bersembunyi dari serangan gencar Apache. Ketika pilot Apache menginginkan jangkauan dan daya hancur yang lebih besar, roket Hydra 70 dari General Dynamics akan menjadi pilihan terbaik. Roket-roket ini telah digunakan untuk operasi udara ke darat dan dapat dengan mudah dipasang pada AH-64 Apache, A-10 Thunderbolt, dan F-16 Fighting Falcon. Biasanya, Apache membawa peluncur roket 19 tembakan di setiap sayap stub. Roket Hydra 70 adalah rudal tanpa panduan yang dapat dilengkapi dengan 9 jenis hulu ledak unitary dan kargo yang berbeda untuk memenuhi persyaratan misi yang unik. Karena biaya rendah roket ini, mereka digunakan untuk berbagai fungsi seperti saturasi medan perang, obscuration, dan penandaan. Okay, before you say shot, over. Okay. Sistem akuisisi target dan identifikasi yang canggih pada Apache, mengakuisisi target dan menembakkan motor roket dengan bantuan koneksi listrik.
Setelah menyala, roket meluncur melalui tabung peluncur dan memasuki lintasan tanpa panduan menuju target yang ditentukan. Sekring diaktifkan saat terkena dampak di lokasi yang diinginkan, meledakkan hulu ledak, dan merusak target. Untuk menjaga daya tembak yang berkelanjutan, pemuatan amunisi harus dilakukan dengan cepat. Untuk memuat meriam M230, pemuat samping dibangun di dalamnya, yang meningkatkan fleksibilitas helikopter karena tidak memerlukan alat tambahan untuk memuat meriam. Prajurit dapat memasukkan strip amunisi 11 peluru ke dalam meriam, dan satu prajurit dapat menyelesaikan pemuatan penuh dalam waktu sekitar 15 menit, mengurangi waktu pengisian dan mengembalikan Apache ke medan tempur. Saat helikopter digunakan untuk pelatihan, dua jenis peluru latihan sering dipakai. Peluru latihan M788 adalah alternatif yang ekonomis dan aman untuk meningkatkan keterampilan penargetan. Peluru ini tidak mengandung bahan peledak. Sementara peluru taktis M789 adalah peluru peledak tinggi yang dapat menawarkan pengalaman lebih mirip dengan situasi pertempuran nyata. Mereka kurang mematikan dibandingkan amunisi langsung, tetapi masih bisa digunakan untuk menyerang target seperti bunker dan kendaraan lapis baja, membantu memahami skenario pertempuran dengan lebih baik. Rudal AGM-114 Hellfire yang dibawa oleh AH-64 Apache telah menjadi andalan dalam menghancurkan tank, pesawat, dan target besar lainnya. Apache dapat membawa persenjataan di 4 hard mount pada sayap stupnya, dengan total 16 rudal Hellfire yang dapat dipasang pada varian AH-64D Longbow dan AH-64E Guardian. Peluncur rudal seperti M299 menampung rudal dan bertindak sebagai antarmuka mekanis dan listrik antara rudal dan helikopter. Satu peluncur dapat menampung hingga 4 rudal. Prajurit secara manual memuat rudal Hellfire ke dalam kurung peluncur dengan menggeser rudal sepanjang rel. Sistem senjata ini diuji batasnya dalam situasi pertempuran, namun pengujian rutin sangat penting untuk memastikan kesiapan tempur mereka. Selama pengujian, senjata diintegrasikan dengan avionik dan sistem penargetan helikopter, di mana semua kekurangan diidentifikasi dan diperbaiki untuk menghindari kerentanan pilot saat berhadapan dengan musuh. Selain itu, pilot uji menilai kinerja, karakteristik penanganan penerbangan, dan navigasi karena hal ini penting untuk operasi yang aman. Selain penerbangan uji, pemeliharaan adalah faktor kritis lainnya yang menjaga mesin-mesin rumit ini tetap dalam kondisi baik. Dalam program pemeliharaan, inspeksi pemeliharaan fase sangat penting karena dapat mengungkap tanda-tanda kegagalan yang mungkin terjadi. Inspeksi ini dilakukan pada interval tertentu berdasarkan jam terbang, waktu kalender, atau kombinasi keduanya.
intensitas inspeksi meningkat seiring bertambahnya jumlah fase. Biasanya, inspeksi pemeliharaan fase dimulai setelah 50 jam terbang. Inspeksi yang dilakukan ketika Apache mencapai 500 jam terbang membutuhkan banyak komponen untuk dilepas dari helikopter untuk diperiksa. Rotor utama dan ekor, mesin, roda pendaratan, sistem senjata, dan komponen struktural lainnya mendapatkan pemeriksaan menyeluruh untuk mendeteksi kerusakan selama inspeksi fase 500 jam terbang. Pemeliharaan sangat penting bagi pekerjaan kami, karena tanpa pemeliharaan, kami tidak dapat menyelesaikan tugas kami. Memastikan pesawat dalam kondisi siap misi memungkinkan kami untuk menyelesaikan misi. Inspeksi pemeliharaan fase melibatkan ratusan komponen, dan penyelesaian yang sukses bukanlah tugas yang mudah. Teknisi dan inspektur teknis bekerja sama untuk menyelesaikan inspeksi fase. Setelah pemeliharaan selesai, helikopter tidak langsung kembali ke layanan. Pilot uji melakukan penerbangan uji dengan menguji berbagai parameter sebelum helikopter dilepas kembali ke layanan. Di masa depan, pilot uji akan sibuk dengan pengenalan varian baru saat teknologi baru dimasukkan ke dalam Apache melalui setiap peningkatan. Salah satu peningkatan paling signifikan adalah beralih dari AH-64A ke varian AH-64 di Longbow. Melalui peningkatan ini, Apache menerima radar kontrol tembakan revolusioner atau FCR, yang merupakan sistem radar gelombang milimeter yang mendeteksi, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan target. Posisi FCR yang ditinggikan memungkinkan helikopter untuk melacak target sambil bersembunyi di balik rintangan dan hanya mengekspos kubah radar. Radar kontrol tembakan dapat melacak hingga 256 target bergerak dan diam secara bersamaan, serta secara otomatis memprioritaskan 16 target vital bergantung pada sifatnya. Pilot dapat menerima target yang dipilih oleh FCR atau mengubah prioritas untuk identifikasi target. Radar kontrol tembakan dapat berbagi informasi melalui modem radio dengan Apache lainnya, meningkatkan kesadaran situasional, dan memungkinkan helikopter lain untuk menyerang target yang ditentukan oleh Apache lain. Di bawah FCR, Interferometer Frekuensi Radar atau RFI, sebuah array antena pasif memberikan peringatan radar 360 derajat. Versi terbaru, AH-64E Guardian, dilengkapi dengan sensor suite yang sama, tetapi dengan teknologi fusion yang ditingkatkan untuk memperluas jangkauan deteksi dan kemampuan deteksi maritim. Dengan AH-64E Guardian, helikopter Apache siap bertempur di medan perang modern. Varian ini menawarkan lebih banyak tenaga dengan mesin yang ditingkatkan, deteksi yang lebih baik dengan sensor suite yang ditingkatkan, dan operasi yang mulus dengan perangkat lunak terbaru. Sementara beralih dari versi lama ke yang baru membutuhkan pembiasaan, semua pilot Apache yang akan menerbangkan Guardian menjalani pelatihan wajib. Selama sesi pelatihan, pilot mengikuti sesi akademis dan sesi pelatihan simulator, mendapatkan pengalaman langsung di kokpit Guardian.
Sesi pelatihan sangat penting karena memahami, bahkan aspek kecil dan terbiasa dengan keunikan model baru, akan menghasilkan pelaksanaan misi yang efisien di medan perang masa depan. Kami di sini untuk melatih para pilot ini di pesawat baru. Mereka sebenarnya beralih dari model Apache AG64D yang lebih lama, dan kami di sini untuk beralih ke Apache A64E terbaru dengan versi perangkat lunak terbaru. Vector 1-1, rifle away. Rifle out. Laser on. Perang modern sangat tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang tahu ke arah mana ia akan berkembang di masa depan. Untuk bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, meningkatkan interoperabilitas antara unit militer adalah langkah yang bijaksana. Sebagai inisiatif, helikopter Apache melakukan pendaratan di dek kapal induk Amerika. Kedatangan kekuatan tembak seperti itu di laut dapat mendefinisikan ulang jalannya pertempuran. Sementara militer Amerika berusaha memenuhi berbagai tuntutan misi udara, A-64 Apache tetap menjadi pilihan utama untuk banyak skenario tempur, berkat kemampuannya untuk menunda, menghancurkan, dan mengganggu pasukan musuh. Helikopter ini dapat terbang siang dan malam, serta dalam kondisi cuaca buruk, menunjukkan kekuatan tembak yang luar biasa dan kelincahan yang tak tertandingi, menjadikannya aset yang tak tergantikan bagi militer Amerika. Dengan segala kehebatan ini, Apache bukan sekadar mesin perang, tetapi legenda hidup. Ia adalah lambang dari kekuatan, teknologi, dan keberanian, berdiri di garis depan, menjaga dan melindungi dengan ketangguhan yang luar biasa. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.